ada 3 perkara yang tidak boleh diakhirkan. Yang ketiga, wal ayyimu ida wajadat kuf'an, dan anak perawan kalau dia sudah nemu jodoh. Tahu Baklawi? Itu yang dipanggil Kabib itu. Tuh yang dipanggil Kabib namanya Baklawi. Kalau dia punya anak perempuannya tidak boleh nikah dengan selain Kabib, dengan selain Baklawi. Untuk apa? Katanya menjaga kafaah. Ini yang tidak diajarkan dalam agama Islam. Kita doakan bersama, Bu, Pak, para kiai Ananda Nuriris dan Ananda Anwar akan panjang jodohnya. Hari-hari ini banyak makam-makam dibelokkan. Tadi itu orang Panjalu ngebel, Kiai saya mohon bantuan, ada tokoh Sunda yang sekarang jadi Baklawi, mohon pengurus Perjuangan Wali Songo Indonesia untuk membantu pelurusan sejarah yang ada di Panjalu. Kebetulan saya orang yang berpendapat Abu Thalib ini adalah mukminun haqqa. Bukankah Abu Thalib ini adalah kafir? Abu Thalib ini adalah mukmin. Bagaimana Abu Thalib disebut mukmin sedangkan di dalam Sahih Bukhari dikatakan Abu Thalib ini masuk neraka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du, faya ashabal fadail, hadaratil mukarramin, para kiai, para alim, para ulama yang hadir, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, pengantin kita Ananda Nuriris dan Ananda Anwar. Malam hari ini Bapak Kamaluddin mengundang kita tidak ada lain adalah untuk minta doa kepada kita semua. Kita doakan bersama, Bu, Pak, para kiai Ananda Nuriris dan Ananda Anwar akan panjang jodohnya, akan bahagia dunia akhirat, akan banyak rizkinya. Allah akan buka pintu langit untuk menurunkan rizki yang banyak, kebahagiaan yang tiada tara, anak-anak yang saleh dan salehah, anak-anak yang tinggi derajatnya, anak-anak yang akan membawa nama baik Bapak Kamaluddin sebagai kakeknya, dan Ananda Anwar dan Ananda Nuriris sebagai ayah dan bundanya. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Amin. Allahumma ruwiya an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam salasun ya aliyu la tuakhiruhunna as-salatu idza atat wal janazatu idza hadarat wal ayyimu idza wajadat kuf'an rawahu at-Tirmidzi bi isnadin mukhtalafin fi sihhatih. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Kenapa pakai anhuma? Taradi itu ibu-ibu dan bapak-bapak disunahkan kalau kita menyebutkan sahabat baginda Nabi. Kalau disebutkan sahabat ini dengan ayahnya Abdullah ibnu Abbas, itu pakainya anhuma. Kalau umpamanya ayahnya ini adalah sahabat Nabi, kalau ayahnya bukan sahabat Nabi, maka cukup radhiyallahu ta'ala anhu. Apabila ada sahabat yang ayahnya sahabat Nabi juga, maka radhiyallahu ta'alanya pakai anhuma. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Abdullah bin Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Tapi apabila sahabatnya itu ayahnya bukan sahabat Nabi, maka cukup radhiyallahu ta'ala anhu. Seperti Sayyiduna Umaru ibnul Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa tidak pakai anhuma? Karena Khattabnya bukan sahabat Nabi, dia belum masuk Islam. Lalu kenapa Ali ibnu Abi Thalibin pakainya radhiyallahu ta'ala anhuma? Bukankah Abu Thalib ini adalah kafir? Kebetulan saya orang yang berpendapat Abu Thalib ini adalah mukminun haqqa. Abu Thalib ini adalah mukmin. Bagaimana Abu Thalib disebut mukmin sedangkan di dalam Sahih Bukhari dikatakan Abu Thalib ini masuk neraka fi dahdahin min nar, dia ada di dalam pinggir neraka. Kenapa Imaduddin Utsman Al-Bantani menyebut Abu Thalib mukmin? Karena hadis itu fihi syai'un, hadis yang menyebutkan Abu Thalib ada di dalam pinggir neraka diriwayatkan oleh Abdullah bin Harith. Ibunya namanya Hindun bintu Abi Sufyan. Berarti Abdullah bin Harith ini adalah seorang Bani Umayyah. Seorang Bani Umayyah, keluarga Bani Umayyah memiliki masalah politik dengan keluarga Abu Thalib. Jadi apabila ada hadis-hadis yang menerangkan tentang masalah-masalah pribadi antara satu dan yang lainnya, dari keluarga Abi Thalib meriwayatkan tentang hal ihwal Bani Umayyah, atau Bani Umayyah menerangkan tentang hal ihwal dari keluarga Abu Thalib, maka tidak
kering dari subjektivitas. Diduga di situ ada subjektivitas. Maka hadisnya itu apabila dia hadis gharib, hadis yang tidak ada syawahid yang lain, maka hadis ini perlu untuk dinazari, fihi nazarun. Bagaimana kiai kan ada hadis lagi tentang ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Bukankah di dalam Sahih Bukhari dikatakan pula bahwa sababu nuzuli hadhil ayah adalah Abu Talib. Ketika Abu Talib mau meninggal dunia, huwa fil ihtidar, dalam keadaan sakaratul maut, datanglah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana sudah ada Abu Jahal dan orang-orang Quraisy. Nabi katakan, "Qul la ilaha illallah." Katakan wahai pamanku, la ilaha illallah. Kemudian kata Abu Jahal, "Hal targhabu an millati Abdul Muttalib ya Muhammad, ya Abu Talib?" Apakah engkau benci terhadap agamanya Abdul Muttalib? Kemudian kata Abu Talib, millata Abdul Muttalib, agamanya Abdul Muttalib. Agamanya Abdul Muttalib itu bukan agamanya orang kafir Quraisy. Kemudian di dalam riwayat itu pula dikatakan summa nazalat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Fihi iskalun. Di dalam hadis ini ada kemuskilan. Kenapa disebut kemuskilan? Karena Abu Talib meninggal ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Sedangkan ayat innaka la tahdi man ahbabta ini adalah ayat yang turun ketika Nabi sudah berada di kota Madinah. Jadi tidak nyambung. Peristiwanya terjadi di Mekah, 10 kenabian, tahun 10 kenabian, tetapi kemudian ayatnya turun ketika Nabi sudah berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Lalu apakah punya dalil selain dalil-dalil tersebut yang mengatakan bahwa Abu Talib ini mukmin? Abu Talib adalah orang yang mulai dari pertama kali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan agama Islam, mengajak orang-orang Quraisy untuk bertauhid, menuhankan hanya Allah, meninggalkan Lata, Uzza dan Manat. Maka Abu Talib adalah orang yang berdiri tegak di hadapan Rasulullah untuk membela Rasulullah setiap ancaman, rintangan dari orang-orang kufar Quraisy. Maka Abu Talib yang akan menjadi pelindung daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lan tasilu ilaika bijam'ihimi hatta uwassada fit turabi dafina. Kata Abu Talib, lan tasilu ilaika ya Muhammad bijam'ihimi hatta uwassada fit turabi dafina. Mereka orang-orang Quraisy tidak akan sampai untuk bisa membunuhmu wahai Muhammad hatta uwassada fit turabi dafinan, sampai aku mati berkalang tanah. Itu ucapan dari Abu Talib di dalam membela Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aradta dinan qad araftuhu annahu
min khairi adyanil bariyati dinan. Wahai Muhammad, engkau menawarkan agama yang sungguh aku telah tahu bahwa agama yang kau tawarkan adalah sebaik-baiknya agama di dunia. Ini adalah i'tiraf daripada Sayyidina Abi Thalib terhadap agama Islam. Maka saya berpendapat bahwa Abu Thalib adalah Islam. Abu Thalib adalah mukmin. Walaupun tidak ada riwayat yang menyatakan Abu Thalib pernah membaca syahadat. Dalam Ahlu Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah berbeda pendapat. Apakah syahadat itu adalah sebuah syarat orang masuk Islam? Menurut Asy'ariyah, orang kalau masuk Islam harus membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menurut Maturidiyah, kalau kalbunya udah tasdik bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah Rasulullah, walaupun dia tidak membaca syahadat, dia sudah Islam. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, ya Ali, wahai Ali. Ali ini menantunya Nabi punya anak namanya Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Dinikahkan dengan sepupunya Nabi namanya Ali bin Abi Thalib. Kata Rasulullah pada Ali bin Abi Thalib, ya Aliyu, salasun ya Ali la tuakhiruhunna. Ono telu sing sira ora uli ngahirake. Ono telung perkara sing sira ora uli ngahirake. Ada 3 perkara yang tidak boleh diakhirkan. Pertama, as-salatu idza atat. Salat kalau sudah datang waktunya. Ini sunnah. Kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung ibu-ibu masuk kamar mandi, wudu, kemudian sholat. Bagaimana Kiai kalau kita tidak langsung, kita lagi nungguin warung? Tidak apa-apa. Itu sunnahnya buru-buru, tetapi waktunya muassa. Kalau sholat zuhur dari mulai jam 12, kalau sekarang sampai setengah 4. Kalau asar dari setengah 4 sampai jam setengah 6 lewat sampai adzan maghrib. Kalau kita lagi kerja di pabrik, kalau kita lagi jualan jamu keliling, nggak bisa sholat asar jam 4, sholat asarnya jam 5 juga masih itu namanya waktun muwassa'un. Apa katanya? Waktun muwassa'. Tetapi yang terbaik adalah ta'jilus sholati idza atat. Menyepatkan sholat kalau sudah datang waktunya. Apalagi pengantin. Nuriris punya suami Anwar kan, biasanya kan di rumahnya perempuan dulu tuh. Lah ini subuh harus dibangunin, malu pengantin menantu anyar subuhnya enggak sholat berjamaah, betul tidak? Bangunin. Tuh ada orang sana-sana, orang Banten, dia enggak pernah sholat, jadi menantu pas subuh-subuh dibangunin sama istrinya. Sholat saya nggak pernah sholat. Malu di sini mah orangnya sholat semua. Kalau subuh, kalau yang laki-laki berjamaah. Gimana saya malu nggak bisa sholat subuh.
Udah ikutin aja kakek tuh, bentar lagi kakek mau ke masjid. Apa yang dikerjakan kakek ikutin aja. Akhirnya ini si menantu anyar nunggu kakeknya keluar. Kakeknya keluar ke masjid, dia ikut di belakangnya. Kebetulan tempat wudunya itu masih pakai kolam. Kakeknya naik, ini menantu anyarnya naik. Tempat wudunya licin, kakeknya kecebur. Menantunya lihat, oh begini, nyebur dia sama. Dia inget istrinya ngomong apa yang dilakuin oleh kakek, ikutin aja kalau nggak bisa. Akhirnya dia pulang ke rumah, masuk kamar, kata istrinya, udah sholat subuhnya. Udah, aduh Neng, sholat subuh itu dingin katanya. Padahal dia belum sholat subuh. Kenapa? Dia baru mau sholat nyebur ke kolam. Yang kedua apa? Yang kedua yang harus didahulukan, yang kedua yang harus cepat-cepat dilaksanakan adalah al-janazatu idza hadarat. Mayit itu kalau sudah mati harus disegerakan. Mayit kalau sudah mati dia langsung dimandikan. Bu, kalau ada saudara kita mati, ini jangan dibiarkan dia kotor. Harus cepat-cepat dia dimandikan, walaupun mau dikuburnya besok. Kenapa? Lumayan kalau ada tetangga kita mau ngaji Quran, nanti mengaji Qurannya badan keluarga kita yang mati ini sudah bersih. Jadi tidak makruh deket-deket pun. Kalau kita megang Quran, yang meninggal ini belum dimandikan, ini makruh deket-deket, kurang ta'zim terhadap Al-Quran. Tapi kalau misalnya udah plek mati, kita yakin dia sudah mati, mandikan. Kalau dia belum mati jangan dimandikan, takut marah dia. Kenapa ini saya dimandiin? Kalau sudah yakin dia ini mati, sunnahnya ditakjil, mandinya dicepetin, walaupun dikuburnya besok. Jangan cepet-cepet jasad dikubur. Ini orang tua baru mati jam 4 sore, jam 6 udah dipendem aja. Jangan-jangan dia belum mati bener. Diinepin aja satu malam mah. Kenapa? Untuk memastikan benar-benar dia meninggal, tidak hidup lagi. Kadang-kadang ada mati suri, Bu. Sunnah bener kita cepet-cepet ngubur orang, ngubur keluarga kita. Tetapi jangan terlalu cepat, takut belum mati bener. Ini ada mati jam 4, habis maghrib udah dikubur. Ini kayak orang yang tidak suka melihat orang tua. Kadang-kadang ada keluarga kita yang masih di Jakarta, ditinggal aja. Katanya kata kiai sunnah cepet-cepet ngubur. Iya, tapi jangan kecepetan. Takut dikira kita ini tidak suka sama orang tua. Baru aja orang tua meninggal 2 jam kau udah dikubur. Semalam mah kita biarkan dia di rumah. Hari malam terakhir bersama kita. Jangan tidur, baca Quran. Zikir, doakan pada Allah. Ya Allah, ibundaku yang telah mengandung aku 9 bulan, yang dengan segala macam penderitaannya mendidik aku sejak aku bayi, mengajari bicara, mengajari berdiri, menitah-nitah sampai saya bisa jalan, mengajari saya berbicara. Kemudian dengan segala kesusahannya dia sekolahkan aku sampai aku dewasa. Malam ini ya Allah, dia jasadnya masih bersama kami, tetapi ruhnya telah menghadap-Mu.
terima ia segala kebaikannya, dan ya Rabb, ampuni segala kesalahan-kesalahannya. Kemudian baca Quran keluarganya di situ. Pagi-pagi undang tetangga, yang banyak aja undang tetangganya. Agar apa? Agar banyak orang yang mendoakan keluarga kita yang meninggal dunia. Setelah itu baru dikubur. Jadi orang yang sedang menuju rumah kita juga bisa ngelihat, anak yang jauh yang di Jakarta juga bisa. Sekarang mah cuma 8 jam tuh. Saya berangkat jam 10, jam 6 sudah sampai ke Sragen. Dari Sragen ke Purwodadi sejam. Alhamdulillah. Jadi kalau ada orang tua gerobogan meninggal, anaknya lagi kerja di Jakarta, tungguin. Jangan dikubur aja, dia cuma ngelihat nisannya. Setelah dimandikan, biarkan 1 malam. Jangan cepat-cepat dikubur, malam-malam dikubur aja, anak belum datang. Iya kata Kiai, sunahnya cepat-cepat. Betul, tapi tidak boleh terlalu cepat agar jangan-jangan cuma mati suri. Kalau mati suri berarti dia ini masih hidup, udah dikubur itu. Ngerti Bu? Bagaimana kalau saya ngopi dulu, boleh Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah dikafani, masuk ke masjid, laki-laki kepalanya sebelah kiri. Naruhnya tuh bapak-bapak, jangan sembarangan. Sunahnya laki-laki itu kepalanya sebelah kiri, imam, kakinya sebelah kanan. Kalau perempuan dibalik, kepalanya sebelah kanan imam, kakinya sebelah kiri imam. Imamnya duduknya beda. Kalau mayitnya itu laki-laki, imam berdirinya pas kepalanya mayit. Kalau mayitnya perempuan, imam berdirinya pas tengah-tengah mayit. Itu afdolnya. Kemudian kalau ada keluarganya yang alim, yang jadi imam keluarganya yang alim. Kalau tidak ada, kiai yang jadi imam. Keluarganya ikut sholat. Jangan keluarganya megangin amplop aja di pintu masjid. Enggak mau ikut nyolatin ayahnya, enggak mau nyolatin ibunya. Kalau di tempat saya itu biasa ada tukang megang amplop. Nanti orang yang nyolatin itu keluar dikasih amplop. Yang nyolatin keluar dikasih amplop, dikasih amplop. Itu biasanya orang kampung. Kalau kiai, duduk dia dengan santri. Jadi ketika si mayit ini dibawa ke makam, kiai mengiringinya dengan doa. Jadi tahlilan malam pertama itu di masjid kalau di kampung saya. Nah, jadi orang kampung nanti keluar dari pintu, mayit sudah dibawa, sebelum dibawa dibacain Fatihah 3 kali. Kemudian di ishad, kaifa tashhaduna hadhil janazah? Bagaimana engkau menyaksikan jenazah ini? Khair. Kaifa tashhaduna hadhil janazah? Khair. Kaifa tashhaduna hadhil janazah? Khair. Baru wahidu la ilaha illallah, la ilaha illallah sambil dibawa. Kemudian sebelum ishad itu bagus juga baca Fatihah. 3 kiai Al-Fatihah, melangkah 1 langkah. Selesai lagi kiai lainnya Al-Fatihah, melangkah 1 langkah sambil baca Fatihah. Kemudian terakhir 1 Fatihah lagi, setelah itu baru ishad. Kaifa tashhaduna hadhil janazah 3 kali, baru wahidu sambil dibawa oleh keluarga menuju ke makam. Usahakan anak-anaknya ikut, keluarganya ikut, tetangganya
haknya kita sebagai tetangga adalah kalau dia sakit maka kita menjenguk. Kalau dia mati kita takziah. Bawa beras dapat 1 ton mah. Digotong. Nanti kalau dia dimakamkan, haknya tetangga itu kita ikut mengiring sampai ke makamnya, mengiring sampai ke kuburan. Itu al-janazatu idza hadarat, sunnah disegerakan. Yang ketiga, wal ayyimu idza wajadat kuf'an, dan anak perawan kalau dia sudah nemu jodoh. Ini jangan ditunda-tunda. Umurnya sudah umuran 18, 19, 20, yang ngelamar sudah ada, maka ini harus disegerakan. Jangan pala pilih, akhirnya anak kita kawinnya lama sampai umur 25 belum dikawinin. Betul tidak? Dulu ibu saya umur 16 sudah ngelahirin saya. Sekarang sama, Bu. Alhamdulillah. Jadi kalau anak kita sudah ada jodoh, nikahin aja. Tapi jodohnya yang kuf'an. Yang apa? Kuf'an. Kuf'an itu yang soleh. Jangan sembarangan ngambil menantu. Harus calon menantunya yang soleh. Bagaimana ciri calon menantu yang soleh? Dia pakainya jubah, pakainya udeng-udeng, pakainya ini sorbannya putih. Itulah calon menantu yang baik. Jangan mikirin dia udah punya istri apa belum, jangan. Jangan mikir-mikir dia udah punya anak belum, jangan. Yang penting ada yang ciri-ciri begitu, kita punya anak perawan, langsung nikahin aja. Setuju? Enggak mau katanya. Ini sembarangan nyari menantu Pertamina, taunya tukang minyak keliling. Mendingan yang jelas, yang pakai peci minimal, atau yang berbaju banser. Kalau punya calon mantu berbaju banser itu sudah kelihatan. Kiai aja dijagain, apalagi anak ibu. Kalau tidak banser, pager nusa, biar dia bisa pencak. Atau Ki Ageng Serang tadi yang ngawal saya. Yang ngawal saya ada PWI, ada Ki Ageng Serang, ada banser, ada pager nusa. Masya Allah, alhamdulillah. Jangan sembarangan mencari menantu. Pertama yang dilihat solehnya dulu, jangan kayaknya dulu. Kalau sudah soleh, insya Allah kaya raya. Kalau tidak kaya di dunia, kaya di akhirat. Alhamdulillah. Itu makna kufu yang paling bisa dilihat hari ini adalah takwa. Kufu itu bagi kita orang Jawa tidak melihat dia dari suku mana, tidak. Tapi dilihat dari takwa. Beda dengan Baklawi. Kalau Baklawi, kalau dia punya anak Baklawiyah, dia tidak boleh Baklawiyah ini menikah dengan selain Baklawi. Tahu Baklawi? Itu yang dipanggil Kabib itu. Tuh yang dipanggil Kabib namanya Baklawi. Kalau dia punya anak perempuannya tidak boleh nikah dengan selain Kabib, dengan selain Baklawi. Untuk apa? Katanya menjaga kafaah.
Ini yang tidak diajarkan dalam agama Islam. Kenapa katanya dia itu tidak boleh anak perempuannya dinikahkan? Karena kastanya tinggi. Diguyu pitik. Katanya orang Jawa kastanya rendah. Kasta rendah dari mana? Kita bisa membikin Borobudur, betul tidak? Kita bisa membikin Prambanan. Leluhur kita itu raja-raja besar yang menguasai Asia Tenggara. Brunei dikuasai oleh orang Grobogan zaman dulu. Malaysia dikuasai oleh orang Grobogan. Thailand, Selatan, Singapura, seluruh Nusantara dikuasai oleh keberanian prajurit-prajurit Majapahit. Di antara prajurit Majapahit diambil dari Jogja, dari Grobogan, Seragen, Klaten, Banten, dan sebagainya. Itulah turunan-turunan raja dan panglima-panglima Majapahit, orang-orang Jawa yang hadir, yang lahir hari ini. Kata siapa? Pangkatnya orang Jawa, kastanya rendah. Tidak, bos. Tinggi. Kenapa tinggi? Ciri-cirinya sudah jelas. Peninggalan leluhur kita ribuan tahun yang silam sudah bisa bikin Borobudur, betul apa tidak? Lalu yang ngaku-ngaku kastanya tinggi itu, kampung dia ada bangunan apa? Kagak ada bangunan Borobudur di sana. Tidak ada bangunan yang mirip dengan Prambanan. Yang ada makam-makam palsu. Makam-makam yang katanya makam orang, tapi kalau dilihat dalam sejarah, tidak ada sejarahnya bahwa di situ dulu ada makam orang. Makanya hati-hati di Grobogan, takut ada leluhur kita makamnya nanti pindah jadi makam nama orang lain. Zaman sekarang banyak orang malsuin makam, Bu. Makam leluhur orang, kemudian makamnya itu dipindah namanya jadi Assegaf, jadi bin Yahya. Itu di mana yang ibu kota Jawa Tengah, Semarang, ada sebuah makam Panglima Perang Yogyakarta. Panglima Perang Yogyakarta ini namanya KRT Sumodiningrat. KRT Sumodiningrat asli orang Jawa. Dia ini bapaknya Jawa, dianya Jawa, ibunya Jawa, anaknya Jawa, keturunannya sampai sekarang masih ada. Orang Jawa semua. Tapi makamnya Panglima Perang ini yang waktu itu dia mati perang melawan penjajah Inggris. Karena kita pernah dijajah Belanda, beberapa tahun juga pernah dijajah Inggris, Bu. Di sekitar Jogja, Solo, Grobogan ini pernah dijajah Inggris. Ada panglima perang namanya Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat. Dia perang melawan penjajah, kemudian dia mati. Setelah mati, dimakamin di jejeran Jogja. Hari ini, pahlawan ini silsilahnya dicuri orang, sejarahnya diambil, silsilahnya dibelokin, bukan orang Jawa. Katanya dia orang berasal dari Yaman, Balawi katanya. Padahal dia asli orang Jogja, dia asli orang Jawa. Apa maksudnya itu? Mengambil-ngambil tokoh yang dia asli daripada pahlawan Jawa, tapi kemudian ketika dia mati dalam membela orang Jawa, akhirnya sekarang jadi orang Yaman. Aneh apa tidak? Aneh. Ini yang harus diperhatikan. Kalau kita tidak hari ini tidak peduli terhadap sejarah kita yang dibelok-belokkan itu, nanti anak cucu kita nyangka kita ini orang Jawa nggak punya pahlawan. Leluhur kita orang-orang yang pecundang semua, nggak ada yang berani mati, nggak ada yang berani perang melawan penjajah. Kenapa?
Buktinya itu yang jadi pahlawan, jadi ulama besar semuanya dari Yaman. Lah orang Grobogannya mana? Orang Seragennya mana? Orang Wonogirinya mana? Orang Karanganyarnya mana? Orang Solonya mana? Kagak ada. Padahal yang mati jadi pahlawan itu sudah nyata asli orang Grobogan, sudah nyata asli orang Seragen, sudah nyata asli orang Jogja. Tetapi karena orang Grobogan, orang Jogjanya ini enggak peduli sama makam leluhur, sejarahnya dirubah di Wikipedia diam saja, maka 50 tahun yang akan datang anak cucu kita sudah tidak lagi mengenal bahwa ada pahlawan dari orang asli Grobogan, ada pahlawan dari orang asli Karanganyar, ada pahlawan dari orang asli Boyolali, ada pahlawan dari Jogja, tidak lagi mengenal. Kenapa? Karena yang jadi pahlawan buktinya makamnya semuanya marganya bukan marga Jawa. Namanya Sumodiningrat, tetapi bin Yahya. Masa iya namanya Sumodiningrat dia bin Yahya? Di mobil saya dari Seragen tadi itu disuruh mampir, diminta mampir oleh Gus Kodri. Kita dikasih makan, enak sekali makanannya di resto, apa namanya itu? Sukarasa, Masya Allah. Baru itu saya makan ikan enak sekali. Ibu pengen? Beli besok, jangan gratis kayak saya. Di resto Sukarasa, dari resto Sukarasa masuk mobil, ada yang ngebel, katanya, kata santri saya, Abah ini ada orang Panjalu ngebel, katanya pengen bicara, sudah ngebel tidak diangkat-angkat sama Abah. Mungkin saya lagi sibuk atau lagi ngajar ngaji. Kalau lagi ngajar ngaji saya nggak angkat telepon presiden kayak apa kayak nggak saya angkat, kecuali ketua PWNU, ketua PBNU saya angkat. Kalau ketua NU itu, tapi kalau presiden saya biarin aja. Kenapa? Karena memang presiden nggak pernah nelpon saya. Tapi kalau ketua PW saya langsung angkat karena pimpinan saya, wa ulil amri minkum atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri saya di NU adalah ketua PWNU karena saya Wakil Khatib Suriah PWNU Banten. Ulil amri saya di PBNU, ketua PBNU, karena saya adalah anggota lembaga Bahsul Masail, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Jadi hari-hari ini banyak makam-makam dibelokkan. Tadi itu orang Panjalu ngebel, Kiai saya mohon bantuan, ada tokoh Sunda yang sekarang jadi Baklawi, mohon pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia untuk membantu pelurusan sejarah yang ada di Panjalu. Nyahon te Panjalu ya, eta di Ciamis aya panjarahan ngarana panjarahan Panjalu. Katanya sekarang sudah dihabibkan, sudah dibaklawikan. Mohon katanya ini karena ini berkaitan dengan sejarah. Sedangkan sejarahnya sudah jelas, ini kakek kami, buyut kami orang Sunda asli, keturunan daripada raja-raja Sunda. Tapi sekarang kenapa jadi bin Yahya? Mohon kami tidak berdaya katanya. Perjuangan Wali Songo Indonesia lah harapan kami untuk bisa meluruskan makam-makam yang sudah dibelokkan. Insya Allah kata saya Kang, nanti setelah saya pulang dari Jawa Tengah, nanti saya akan koordinasikan dengan pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia di Jawa Barat. Ini Bu, ada organisasi namanya PWI, apa? Perjuangan Wali Songo Indonesia.
punya tentara namanya Laskar Sabilillah. Apa namanya? Semuanya anggotanya orang NU. Kalau kita pakai nama Banser, pakai nama Pagar Nusa, ini terlalu organisatoris. Koordinasinya lama. Maka orang NU yang sudah tercerahkan ini untuk meluruskan sejarah-sejarah pendiri NU, sejarah-sejarah kiai-kiai Jawa, kiai-kiai Nusantara, membikin sebuah organisasi namanya Perjuangan Wali Songo Indonesia. Laskarnya namanya Laskar Sabilillah. Ketuanya dan panglima tertingginya cucu daripada panglima tertinggi Hizbullah yang diangkat oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Tahun 45-46 Surabaya, 45 ya, Surabaya perang. Dari golongan santri, panglima perangnya namanya Kiai Abbas dari Cirebon. Dia murid Mbah Hasyim Asy'ari. Nah sekarang cucunya ini yang menjadi panglima tertinggi Laskar Sabilillah. Jadi kakeknya dulu panglima Laskar Sabilillah waktu perang melawan sekutu. Sekarang cucunya kembali menjadi panglima Laskar Sabilillah. Anggotanya kebanyakan Banser dengan Pagar Nusa. Banser dan Pagar Nusa, tetapi kalau jadi PWI pakai bajunya Laskar Sabilillah. Untuk apa? Kita perlu mobilisasi, koordinasi. Perjuangan itu kalau sendiri-sendiri, Bu, ini akan berat. Perjuangan itu kalau sendiri-sendiri berat. Kenapa? Apalagi wilayahnya se-Indonesia begini. Dari Sabang sampai Merauke. Ini berjajar pulau-pulau. Dari mulai Pulau Sumatera, dikelilingi pulau-pulau kecil yang ribuan banyaknya. Pulau Kalimantan, dikelilingi pulau-pulau kecil yang juga ribuan jumlahnya. Begitu pula Pulau Jawa. Pulau kita ini bapak-bapak ibu-ibu ada 17.000 pulau. Pulau di Indonesia ini ada 17.000 pulau. Kalau kita ngelihat peta, kelihatannya cuma ada Jawa, cuma ada Sumatera, cuma ada Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, NTT, Bali. Tetapi ternyata pulau-pulau kecil itu banyak sekali, jumlahnya 17.000 pulau. Maka perlu adanya organisasi bersama oleh para warga Nahdliyin, tetapi tidak membuat sibuk Nahdlatul Ulama, karena Nahdlatul Ulama itu banyak tugasnya. Lagi ngurusi fikih peradaban, bagaimana kita membawa konsep Islam Nusantara kepada dunia internasional. Karena dunia internasional hari ini di negara-negara yang penduduknya Islam itu masih perang, Bu. Bu, ibu di sini dagang bakso enak, nggih. Bertani enak, dagang enak, pengajian enak. Jalan sendiri aja ibu-ibu pakai tas, pakai baju muslimat enggak takut. Tapi di Yaman sekarang lagi perang lawan Amerika, dipimpin oleh turunan Nabi asli dari suku Az-Zaidi, dari suku keturunan daripada Imam Zaid. Kemudian di Iran perang sama Israel, enggak enak tidur. Baru ngaji Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, tutup lagi. Kita tinggal maunya, mau ngaji 1 juz, nggak ada yang ganggu, betul?
Mau 2 juz nggak ada yang ganggu, 3 juz nggak ada yang ganggu. Mau jadi wali thariqah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah itu gayanya Sadiliyah. Kalau Qadiriyah, la ilaha illallah, la ilaha. Beda-beda itu. Ada yang diem aja, zikir dia luar biasa, munajatnya pada Allah, hadir hatinya kepada Allah, diem aja, nggak taunya tidur. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selain daripada kita adanya perjuangan Wali Songo Indonesia, insyaallah yang hadir ini dapat barokah semua dari Wali Songo. Yang Islamin kita ini Bu, Wali Songo. Wali Songo itu para wali-wali yang bijaksana, wali-wali yang walaupun dia keturunan Nabi tidak pernah ngaku-ngaku turunan Nabi. Betul? Anak cucunya padahal turunan Nabi, tapi nggak pernah ngomong-ngomong dia turunan Nabi. Akhirnya masyarakat merasa nyaman. Kalau dia lagi nggak berakhlak, ya ditegur sama masyarakat, betul nggak? Walaupun dia gus, walaupun dia anak kiai, kalau dia ini nggak baik, ini masyarakat berani negor. Kenapa? Karena memang ajaran para kiai kita ajaran kesetaraan, ajaran egaliter, sesuai dengan ajaran Islam. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Siapa saja dia, mau sholat 5 waktu, mau puasa Ramadan, punya duit dia zakat, punya duit dia berangkat haji, maka dialah orang yang bertakwa. Kalau dia orang bertakwa, dialah orang yang paling mulia. Walaupun dia bukan anak kiai, dia bukan gus, dia bukan turunan raja, dia bukan turunan Ken Arok, dia bukan turunan Prabu, tapi kalau dia mau sujud pada Allah, dia bertakwa, dialah orang yang mulia. Walaupun silsilahnya mentereng, bin Kiai Anu, bin Kiai Anu, bin Kiai Anu, bin Sunan Anu, bin Sunan Anu, bin Rasulullah, tapi kalau dia tidak sholat, dia tidak mau ngaji, dia goblok kayak kebo, nggak perlu kita ngormatin dia. Dia salah, nyelentik kita, tempeleng. Betul apa tidak? Ini ajaran yang diajarkan oleh leluhur kita. Makanya anak kiai nggak ada yang sombong. Ada yang sombong, tapi kebanyakannya nggak sombong. Bahkan saya lihat anak kiai kadang-kadang lebih tawadhu dari orang lain. Kenapa? Karena itulah ajaran yang diajarkan oleh leluhur kita, para wali songo, para muassis Nahdlatul Ulama. Maka setiap ajaran yang mengatakan bahwa ada manusia lebih tinggi derajatnya dari orang lain, bukan berdasarkan takwanya, bukan berdasarkan ilmunya, yakin seyakin-yakinnya ajaran itu bukanlah ajaran Islam. Saya sudah membuka hotline perdebatan. Siapa yang mau berdebat dengan saya tentang bahwa ada dalil dari Al-Quran, dalil dari Al-Hadis yang menyatakan keturunan seseorang ini lebih mulia dari keturunan lainnya secara zat, saya siap untuk berdebat. Saya sudah cari dalil-dalil, mana sih ada dalil khusus bahwa seseorang wajib menghormati turunan Nabi walaupun dia ini kafir, walaupun dia ini fasik, walaupun dia tidak suka sholat, walaupun dia tukang zina, walaupun dia tukang mabok, tapi katanya dia lebih mulia.
daripada sorbannya kiai. Kakinya itu lebih mulia dari sorbannya kiai. Saya cari dalilnya dari Al-Quran. Minal hamdulillahi rabbil alamin sampai wan nas. Tidak ada. Yang ada di dalam Al-Quran adalah orang yang mau takwa, dialah orang yang paling mulia. Orang yang pinter, dialah orang yang tinggi derajatnya. Ibunya biasa saja, bapaknya tukang kolektor, tapi dia disekolahkan di STPDN, kemudian dia lulus jadi camat. Ini Indonesia loh. Nggak bisa katanya kalau ibunya biasa saja, bapaknya tukang kolektor, sekolah di STPDN, nggak bisa. Tidak ada. Di Indonesia siapa saja bisa jadi camat. Di Indonesia siapa saja bisa jadi bupati. Di Indonesia siapa saja bisa jadi gubernur. Siapa saja bisa jadi presiden. Ajaran itu sesuai dengan ajaran Islam. Wih, kalau kiai katanya harus jadi anak kiai. Tidak begitu. Siapa saja yang dia mau pesantren, kemudian dia ngerti agama, maka dia jadi kiai. Betul? Wih, kalau misalnya pengen jadi banser, bapaknya harus dulunya banser. Tidak bisa. Siapa saja yang mau berjuang untuk ngurusi NU, mau ikut latihan Diklatsar, kemudian dia ikuti peraturan, jangan joget-joget kalau di dangdutan, maka dia bisa jadi banser. Tidak harus bapaknya banser. Yang jadi pagar nusa, turunan bapaknya harus dulunya pagar nusa. Tidak. Siapa saja yang mau masuk pagar nusa, ingin jadi kesatria Nahdlatul Ulama, yang menjaga para kiai, menjaga Nahdlatul Ulama, boleh siapa saja yang mau bergabung. Enggak ada gajinya ini, itu mah perjuangan. Tetapi Bu, saya punya kakak. Kakak saya itu dagang aja. Dia dari pesantren, balik pesantren bukannya ngajar ngaji, dagang aja di pasar. Waktu dia dagang 15 tahun, nggak bisa naik haji. Dia nggak kebeli mobil. Tapi pas dia khidmah di Nahdlatul Ulama, ngajar ngaji kepada anak-anak kecil, akhirnya sekarang dia punya mobil, dia bisa berangkat haji. Alhamdulillah. Itu kebarokahan. Jadi waktu dagang mah dia nyelengin aja, kadang ada aja. Udah nyelengin pas ada kebutuhan, habis lagi. Betul tidak? Pas dia udahlah katanya, saya kayak adik saya aja ngajar ngaji santri. Akhirnya dia ngajar ngaji santri. Santri anak kecil-kecil, kemudian dia khidmah di Nahdlatul Ulama, dia khidmah pada masyarakat, akhirnya Allah berikan rizki dari yang lainnya. Sekarang dia sudah punya mobil, sudah berangkat haji. Keberkahan itu banyak caranya. Walaupun dia tidak niatin, dia hanya capek aja, dagang capek katanya, udah ngajar ngaji aja. Bukan pengen kaya, bukan. Jadi kita apapun dalam perjuangan ini, yang kira-kira Allah melihat itu adalah perjuangan yang harus ditempuh oleh pejuang. Karena Bu, tidak setiap perjuangan itu mau orang itu ikut berjuang. Tidak. Dari zaman dulu kesatria adalah orang yang berjuang untuk orang lain. Pada saat yang sama, orang-orang kaya pada zamannya nggak mau ikut berjuang. Tetapi dalam setiap masa Allah pasti munculkan jiwa-jiwa orang yang kadang-kadang dianggap orang lain itu aneh. Aneh. Kenapa dia mau ikut PWI? Kalau mau acara kumpulan nggak dikasih ongkos. Kalau misalnya pulang, ya masing-masing pulang. Kadang-kadang nggak ada makan. Tapi kenapa dia mau? Karena
jiwanya sudah dicatat sebelum dia dilahirkan untuk jadi pejuang. Kalau orang-orang biasa dia mikirnya, apalagi pedagang, untung kagak. Kalau nggak untung nggak mau. Untungnya apa? Ininya apa? Pejuang itu tidak mikir begitu. Kalau misalnya semua orang zaman dulu tahun 45 itu pedagang semua, nggak bakal merdeka Indonesia. Kalau orang Surabaya yang jumlahnya mungkin dulu ratusan ribu atau mungkin jutaan, itu semuanya pedagang yang kalkulasinya untung rugi saja, tidak ada perang 10 November yang dengan perang 10 November itu Indonesia menjadi tetap merdeka sampai hari ini. Tapi karena ada pejuang yang sudah dicatat di Lauhil Mahfuz bahwa dia akan menjadi pejuang, di antara mereka ada yang selamat, namun banyak juga di antara mereka mati berkalang tanah, tertembus peluru musuh, bahkan kepalanya pecah. Kadang tidak ada yang mengenali, kadang tidak ada yang menguburkan, tetapi setiap perjuangan itu tidak ada yang sia-sia. Dari orang-orang pahlawan tadi kenal, kebanyakan akan muncul para keturunan-keturunan pejuang yang luar biasa. Ketika kita selusuri silsilah kita kok enggak ketemu siapa-siapa, enggak bakal ketemu karena kamu keturunan pejuang-pejuang yang tidak dikenal. Tapi ketika hari ini kamu mau berjuang, mau ikut Pager Nusa, mau ikut Banser, itu menandakan bahwa leluhurmu bukan sembarangan. Kalau orang jadi tentara nasional Republik Indonesia, walaupun digaji, gajinya kecil, tapi kenapa tentara nasional Republik Indonesia itu banyak orang yang mau untuk masuk jadi tentara, yang resikonya mati kalau dikirim ke Papua. Dikirim ke Papua resikonya mati. Dia bisa menembak, dia juga bisa tertembak. Gajinya cuma 4 juta. Kenapa mereka mau? Karena mereka dicatat sebagai kesatria. Kesatria negara. Para santri, para kiai punya kesatria juga. Siapa kesatria para santri? Adalah Banser, Pager Nusa. Sekarang tambah lagi NU itu punya kesatria tempur Kopassusnya, yaitu PWI Laskar Sabilillah. Untuk acara formal bisa pakai Banser formal karena strukturnya masuk sebagai Banom. Tapi PWI tidak masuk struktur dari Banom NU. Dia hanya dibentuk oleh orang-orang NU yang cinta pada NU, cinta pada kiai NU, cinta pada sejarah NU, cinta kepada warga NU. Dia ingin berjuang untuk NU, untuk masyarakat NU, untuk makam-makam leluhur para kiai-kiai NU. Kalaupun dia itu tidak ada koordinasi secara khusus dengan pengurus-pengurus di setiap tingkatan, itu masih ditoleransi. Kenapa? Karena PWI bukan Banom daripada NU. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi barokahnya Bapak Kamaluddin, Neng Nuriris, dan Ananda Anwar, saya bisa bersilaturahmi. Saya tidak kenal dengan Bapak Kamaluddin. Kiai Riyad Suriah PCNU Sragen yang undang saya. Acara di situ, acaranya siapa? Walimatul Arus, bahasanya Jawa aja Kiai Riyad itu. Dia tahu saya nggak ngerti Jawanya, Jawa Sragen yang halus itu. Karena saya di Banten Jawa, tapi Jawanya Jawa udah Jawa Sunda. Leluhur saya dari Demak, mungkin Demak, Semarang gitu. Dibawa ke Cirebon, dari Cirebon pindah ke Banten. Masih bahasa Jawa sampai sekarang. Tapi Jawanya sudah Jawa yang sudah jauh dari busurnya. Jadi panah yang sudah jauh dari busurnya. Jadi bahasa Jawa bahasa Jawa. Tapi kalau orang Jawa sini ngomong banyak bahasa Jawa sini yang saya nggak ngerti. Tapi namanya Kiai Riyad,
Dia ngomongnya dalam aja. Kata saya, apa sih mananya ini? Saya kan pantangan, malu kalau nanya apa maksudnya. Saya enjih aja, enjih. Padahal saya nggak ngerti. Kata Kiryat, biar Kiai bisa bahasa Jawa sini. Karena dulu leluhurnya orang sini. Saya juga masih ada dari Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. Orang sini kan? Orang Sragen, orang Grobogan. Alhamdulillah, barokah. Kata saya, Yai Riyad, itu siapa yang bikin acara Walimatul Arus? Ngundangnya saya. Pak Kamaluddin Walimatul Arus. Saya tanya, katanya dia adalah pengurus Majelis Wakil Cabang NU. Udah klop. Kenapa? Karena saya cinta Nahdlatul Ulama. Saya pengurus MWCNU 2003. Ketua MWCNU Kecamatan Kresek. Kemudian tidak di PC, langsung ke PW. Tahun 2001 kemarin, 2001 apa 2022? Di Lampung itu saya jadi lembaga Bahsul Masail PBNU. Jadi ketika diundang oleh sesama pengurus MWC, karena sayanya dulu pengurus MWCNU, sayanya seneng. Insya Allah ini juga merupakan dihitung oleh Allah sebagai silaturahmi antar warga Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan kita berdoa Bapak Kamaluddin diberikan oleh Allah kebahagiaan dunia akhirat, pangkatnya oleh Allah ditinggikan, keluarganya derajatnya, anak-anaknya dan keturunannya ila yaumil qiyamah. Kata saya, ini acara Walimatul Arus masa ngundangnya ahli nasab? Karena saya ini kan lagi membahasnya bab nasab aja. Nanti bagaimana ngomong perkawinan tapi yang dibahas nanti nasab baklawi. Ya kudu itu katanya harus kan. Ya harus katanya bahas-bahas nasab. Ya sekarang saya udah bahas tadi bahwa satu kesimpulan saya tentang nasab baklawi yang mengaku sebagai turunan Nabi, para kabib itu dipanggilnya kabib kan. Katanya turun Nabi. Saya sudah teliti dengan seteliti-telitinya ibu-ibu bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hasil tes DNA-nya sudah ada, contoh beberapa orang dari Yaman 180 orang, 6 orang dari Indonesia sudah tes DNA, dan tes DNA-nya menunjukkan mereka bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kesimpulannya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya dari tadi ini belum istirahat, dari Banten menuju Sragen karena ada acara. Supir saya paginya jadi nggak bisa berangkat pagi. Biasanya saya berangkat kalau ada acara Sragen jam 7. Jadi nyantai-nyantai. Ini mah tadi pakai mobilnya 160 km per jam. Wang. Aduh, kata saya. Saya kalau bawa mobil sendiri mah rada berani. Tapi kalau jadi penumpang takutnya kayak apa itu. Ngelihat supir saya lihat 160 km per jam. Masya Allah. Tetapi alhamdulillah selamat sentosa. Doakan mudah-mudahan perjalanan saya masih panjang. Saya ada acara di Rembang, kemudian di Jogja, di Klaten, di Jogja juga insya Allah nanti ke Purworejo. Demikian, mudah-mudahan keberkahan menyertai Bapak Kamaluddin dan keluarga, Ananda Nuriris dan Ananda Anwar. Barokah, selamat atas perkawinannya, tidak ada halangan, kemudian akan diberikan oleh Allah keturunan yang saleh dan salihah. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwami thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.